Asini rohama dihamu dohok damai nasia debata amata dohosian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut mari hita namang dainang doan na hinaholongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia hanya dapat memahami Allah dalam kerangka berpikir yang terbatas. Allah lebih dari apa yang kita pikirkan secara manusia. Manusia terbatas sedangkan Allah tidak terbatas. Kuasa Allah tak terbatas. Kasih Allah tak terhingga. Rencana Allah tak terselami. Kedaulatan Allah tak berakhir. Dan kita bersyukur sebab kita dapat memahami kehendak Allah melalui firman-Nya. Kita dapat mengetahui Allah yang suci dan tak terbatas dalam anaknya Yesus Kristus. Yesus adalah juru selamat yang menjadi pengantara Allah dan manusia. Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Dalam kasih-Nya, Allah menyelamatkan karena Allah berkehendak untuk memberi keselamatan. Inilah yang disampaikan Paulus kepada Timotius dalam bacaan nas Alkitab kita hari ini. Allah berkehendak untuk memberi keselamatan. Saudara yang kekasih, Paulus menasihati Timotius dan juga jemaat Tuhan untuk menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur, bukan mendoakan diri sendiri, bukan mengingat kepentingan diri sendiri, tetapi berdoa untuk semua orang. Bersyafaat untuk raja-raja dan semua pembesar. Itulah sikap iman yang baik dan yang berkenan kepada Allah kita. Berdoa bagi semua orang, termasuk pemerintah dan pembesar, bahkan pemerintah dan pembesar yang berlaku jahat pun. Kita berdoa bagi mereka, sebab semua adalah orang sasaran dan keselamatan Allah. Sebab semua orang adalah sasaran dan keselamatan Allah. Keselamatan Allah bersifat universal, menjangkau segala suku, bangsa, bahasa, wilayah, status sosial, ekonomi, politik, dan seluruh aspek kehidupan manusia. Paulus, Timotius, dan kita sekalipun dipanggil sebagai pemberita yang memberi kesaksian lewat cara hidup dan ketekunan dengan berdoa. Cara hidup kita dan doa-doa kita menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan dan kasih Allah. Mendoakan orang lain, termasuk pemerintah dan penguasa, merupakan wujud penyataan iman jemaat. Seringkali kita kecewa terhadap kinerja pemerintah. Kita kurang puas terhadap pelayanan publik. Kita marah atas ketidakadilan yang terjadi. Kita memiliki banyak gagasan tentang apa yang seharusnya dilakukan pemerintah. Semua itu dapat terjadi dalam dinamika kehidupan bersama. Namun, di samping sikap, perkataan, perdebatan, dan tudingan kita terhadap para pembesar, Allah menghendaki kita mendoakan mereka. Sudahkah kita berdoa bagi mereka saat hati kita terluka? Apakah kita mendoakan mereka ketika mulut kita berteriak dalam amarah? Belajarlah untuk tenang dalam berdoa. Kita berdoa bukan karena kita kompromi dengan ketidakadilan atau menutup mata terhadap hal-hal yang tidak benar yang dilakukan. Kita berdoa bukan karena pasrah terhadap keadaan atau karena merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Kita berdoa karena mengimani kuasa doa yang dapat mengubah dunia. Kita berdoa karena percaya Allah sedang bekerja. Kita berdoa karena Allah dimuliakan dalam setiap doa-doa kita. Bukankah Allah tak terbatas kuasanya? Maka berdoalah agar kuasa Allah terjadi, tapi bukan menurut keinginan hati kita. Dalam doa kita belajar untuk menempatkan perasaan, keinginan, dan idealisme kita dalam iman kepada Allah di dalam Kristus. Kita berdoa agar kehendak Allah yang terjadi
bukan keinginan kita. Allah menghendaki semua orang termasuk pemerintah diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab hanya dengan mengenal Allah dan melakukan kebenarannya, maka semua orang dapat mengalami damai sejahtera. Mari berdoa agar tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah dialami oleh semua orang. Bersyafaatlah bagi dunia agar kuasa dan keadilan Allah dinyatakan. Doakanlah pemerintah agar diberikan hikmat dan hati yang bijaksana untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan masyarakat. Doa, permohonan, dan ucapan syukur yang dinaikkan dalam iman, dinaikkan dengan ketekunan dan pengharapan tidaklah sia-sia. Sebab doa ibarat air dalam kegersangan hati yang hampa. Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Dalam doa, Allah menyatakan anugerahnya bagi orang percaya. Namun, kita tidak hanya berdoa saja, kita juga menyatakan kehidupan doa dan sikap hidup sehari-hari. Hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang memberitakan Injil, hidup yang menyatakan kasih Allah sejati yang menyelamatkan dan anugerah melimpah bagi orang percaya. Supaya setiap orang yang tersesat dapat merasakan kasih Kristus dan mengetahui jalan-jalan kebenaran, sehingga mereka pun dapat diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Berdoalah dan hiduplah sesuai dengan kehidupan doamu, agar Allah semakin dimuliakan dan damai sejahteranya dialami semua orang percaya. Berdoalah dan hiduplah sesuai dengan kehidupan doamu, agar Allah semakin dimuliakan dan damai sejahteranya dialami semua orang. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu. Amin.